Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para hadirin ikhwatu iman, bapak dan ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang maha ghafur. Kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, sehat yang mudah digunakan untuk ibadah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi salah satu di antara bentuk syukur kita kepada Allah, terutama atas akal pikiran yang diberikan kita gunakan untuk mengkaji ilmu Allah. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, sebelum menyampaikan materi yang menjadi amanah pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya mohon maaf ya, karena pada pertemuan sebelumnya tidak bisa hadir dikarenakan kesiangan banyak. Iya, dan kesiangannya berjamaah gitu Pak. Istri saya juga kesiangan, ya semuanya, mohon maaf. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena kemarin tidak hadir, jadi materinya digabung Pak ya. Materinya porsi 2 kali pertemuan, makanya insya Allah kajiannya sampai duhur gitu Pak. Yang pertama adalah saum dan kekuatan Pak ini ya. Sebelum disampaikan, sejarah saum kan sudah ya. Para ulama ahli tafsir Bapak Ibu itu menghitung ya, berapa kali sebetulnya Nabi Muhammad SAW sempat melaksanakan ibadah saum Ramadan gitu Pak, dihitung. Apabila saum Ramadan itu kemarin kita bahas dimulai dari tahun kedua ya di Madinah, tahun kedua di Madinah, kemudian Nabi SAW wafat kembali ke haribaan Allah itu tahun ke-10 Pak. Jadi selama hidupnya kurang lebih ya paling banyak Nabi SAW hanya ya mengalami saum Ramadan berapa kali Bu? Ya paling banyak 9 kali begitu ya, 9 kali saja. Tapi meskipun hanya 9 kali saja, Nabi SAW itu sudah mencapai target begitu, apa yang Allah harapkan dari orang yang saum. Nah sudah lulus begitu ya, sudah lulus. Nah bagaimana dengan kita nih Bapak Ibu? Sudah berapa kali tamat saum Ramadan Bapak Ibu? Sudah lebih dari 9 kali. Sudah lebih ya, berarti Bapak Ibu lebih hebat dari Nabi. Wah, ngalamun teman ngalindur ya. Nah Nabi itu hanya 9 kali saja Bapak Ibu, tetapi sudah mencapai target. Nah, para ulama ahli tafsir membahas apakah diperintah saum itu hanya semata-mata untuk melaksanakan saum? Jawabannya tidak ya, karena kalau semata-mata tamat saum, Nabi kalah oleh kita. Berarti targetnya bukan itu, ya. Ya, Nabi itu SAW hanya 9 kali, kita lebih dari 9 kali. Artinya bukan secara jumlah ya, harus berapa kali tamat, bukan begitu. Ada target yang lain begitu Pak Bu. Nah targetnya itu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang Allah harapkan dari orang yang saum dan beribadah di bulan Ramadan, kata para ulama ahli tafsir, disebutkan di ujung-ujung ayat perintah saum begitu ya. Nah ini saya dulu diajarkan oleh guru-guru kami ya di pesantren. Perhatikan ujung-ujung ayatnya dari Al-Baqarah 183 sampai 188. Saya belajar ini dari
Ustadz Amin Mukhtar ya, dari Ustadz Dedeng Rosidin dulu. Masih ingat Pak, dari 6 ayat ini nanti disebutkan ada 4 sifat begitu Bu. Jadi 6 ayat dari 183, perhatikan ujung-ujung ayatnya. 183 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikumussyam itu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Nah itu target yang pertama, diperintah saum itu untuk meningkatkan ketakwaan, melatih takwa. Jadi saum bisa melatih takwa, nanti ada buktinya ya. Yang kedua, Al-Baqarah 184, Allah berfirman ayyama ma'dudat, terus diakhiri dengan kalimat wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan saum itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui, jika kamu berilmu. Jadi Allah mengharapkan Bapak Ibu tahu, paham, sadar, berilmu bahwa saum itu bagus begitu ya. Akhirnya nanti dilaksanakan tidak secara terpaksa, tapi dengan sukarela, bahkan merasakan kelezatannya saum. Betul Pak ya? Kegembiraannya ketika berbuka, kan kata Nabi ada kegembiraan bagi yang saum ketika berbuka dan ketika bertemu dengan Allah nanti. Coba Bapak Ibu ketika berbuka ya ada kegembiraan, itu kita harus mengetahui, mempelajari, artinya ada peningkatan ilmu Pak ya. Target yang kedua adalah meningkatkan ilmu ya. Nanti ada buktinya bagaimana Nabi SAW meningkatkan ilmu di bulan Ramadan ya. Itu langsung oleh Jibril Pak ya, diutak-atik hafalan Quran Nabi yang dari urutan turun Pak ya. Kalau Nabi menerimanya kan urutan turun ya, diutak-atik menjadi urutan mushaf ini yang Bapak Ibu kenal sampai sekarang di bulan Ramadan. Nah yang ketiga, Al-Baqarah 185, itu Allah berfirman syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, terus diakhiri dengan lafaz la'alakum tashkurun. Diwajibkannya saum di bulan Ramadan itu supaya Bapak Ibu bertambah syukur begitu ya. Level ibadahnya begitu ya. Level ibadahnya meningkat. Nah, kemudian 186 yang keempat, la'allahum yarsyudun, supaya Bapak Ibu menjadi orang-orang yang rasyid begitu. Rasyid itu suka dipakai namanya ya Pak Haji Rosidin ayahnya, Bu Hajah Rosidah begitu, Kang Irsyad, Pak Dada Rosada, itu Rosid, itu Rosada ge. Tapi apa artinya Rosid? Nah, Rosid itu selalu dalam petunjuk. Jadi bukan hanya sekedar ibadahnya saja, tapi kehidupan sehari-hari, dari bangun yang benar, ya, berjalan yang benar, ya, makan minumnya, ngobrol, ya, berpakaiannya, semuanya sesuai petunjuk gitu Pak. Itu Rosid. Nah yang selanjutnya 187, takwa disebut lagi. Takwa disebut lagi untuk yang kedua kali ya, la'allahum yattaqun. Dan 188 ilmu disebut lagi untuk yang kedua kali, wa antum ta'lamun. Jadi dari rangkaian 6 ayat perintah saum Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menyisipkan sifat-sifat yang Allah harapkan dari orang yang saum, dari orang yang beribadah di bulan Ramadan. Itu disebut 4 sifatnya Pak, yaitu bertambah takwa, kemudian bertambah ilmu, kemudian bertambah syukur, dan menjadi orang-orang yang rasyid gitu Pak ya. Ya, jadi orang-orang yang rasyid artinya disebut 4 ya sifat ini. Nabi SAW hanya dengan 9 kali saja sudah lulus semua kurikulum ini. Ya, Nabi SAW hanya dengan 9 kali saja sudah menjadi orang yang paling bertakwa. Nabi adalah orang yang paling berilmu ya. Nabi adalah orang yang paling bersyukur, dan Nabi adalah senantiasa orang yang rasyid, selalu dalam petunjuk. Sedangkan kita Bapak Ibu sudah puluhan kali nih
tamat saum Ramadan. Tetapi bagaimana dengan kurikulum ini? Apakah sudah tercapai atau belum? Nah, sudah puluhan kali menyelesaikan saum Ramadan tapi tidak kunjung bertakwa. Ilmunya tidak bertambah. Anggernya sakit ilmu nate. Syukur level ibadahna kitu-kitu kene. Anggernya sholat nate 2 menit. Daeta sujud kuat kasih ganu tidak gor itu pak ceduk gitu pak sujudna. Boro-boro jadi orang yang rosyid bu ya. Nah bapak ibu, berarti ini PR kita nih. Ini Ramadan sudah mau pergi lagi ya. Sok bapak ibu, Ramadan mau pergi bapak ibu. Berarti pelatihannya segera selesai ya. Seperti atlet yang berlatih, artinya ada pertandingan sesungguhnya kan. Pertandingan sesungguhnya kapan? Dari Syawal sampai Sya'ban tahun depan, begitu ya. Perhatikan Allah membimbing kita pak. Setelah masuk Syawal, kita masih hangat ya. Masih hangat pelatihan Ramadannya. Ada saum Syawal ya. Masih hangat bu ya. Nah, masih seger begitu. Dari setelah Syawal pak, kita dikawal begitu ya. Dengan 3 bulan haram. 3 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, betul? Apa hukumnya di bulan haram ini? Nah, di dalam surah At-Taubah kan disebutkan ya. Fala tazlimu fihinna, janganlah berbuat dolim di bulan-bulan haram itu. Artinya bapak ibu dipaksa soleh kan. Setelah lepas Ramadan ada Syawal masih hangat nih, lalu dikawal oleh Allah. Cicing bapak ibu kedah soleh keneh ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, nanti ada kurban segala macam ya. Ada Muharram. Dulunya 3 bulan haram ini kenapa bergandengan? Untuk keamanan ibadah haji dulunya itu. Kan orang jemaah haji dulu berangkat Dzulqa'dah, Haji Dzulhijjah, pulang Muharram gitu Pak Bu. Nah setelah 3 bulan haram yang bergandengan ini Bapak Ibu dilepas di bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani gitu ya. 5 bulan dilepas, masuk bulan haram lagi Rajab. Pasti imannya sudah kendor Pak. Nah di Rajab diperingati lagi oleh Allah, diperingatkan jangan berbuat dolim, dipaksa soleh lagi. Ke Sya'ban ada munggah ya. Munggah itu meningkatkan ibadah. Nabi memperbanyak sholat, memperbanyak saum di bulan Sya'ban. Tentu saja maksud memperbanyak itu melakukan saum yang ada hukumnya gitu. Ya, ada Senin Kamis, ada Ayyamul Bid, ada saum Daud, silahkan perbanyak ya. Bukan saum apa tidak ada judulnya, bukan begitu. Kemudian setelah Sya'ban datang lagi bulan Ramadan, latihan lagi begitu Pak. Jadi dalam 1 tahun itu sebetulnya ya Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 7 bulan banyak. 7 bulan Bapak Ibu dikawal oleh Allah itu supaya soleh ya. Baru dilepas itu dari Safar sampai Rabiul Tsani ya, Jumadil Ula, Jumadil Tsani. Nah sampai situ hanya 5 bulan saja. Nah artinya Bapak Ibu, pelatihan takwa, ilmu, syukur dan rosyid ini bukan sekali latihan lulus semua, tidak begitu ya. Lihat semuanya pakai kata kerja present tense kalau dalam bahasa Inggris ya, fi'il mudhari, yang artinya sedang, akan, atau lil istimror, berulang-ulang. Tatakun, betul ya? Bentuknya semua fi'il mudhari. Ta'lamun, tashkurun, yarshudun, semuanya bentuknya sama, bentuk kata kerja fi'il mudhari. Kata para ulama ahli tafsir, Allah Subhanahu wa taala memang mengharapkan kontinuitas gitu Pak, berulang-ulangnya. Jangan takwa itu dilatih, nanti kendor, pecut, latih lagi, kendor terus Pak, begitu sampai ajal menjemput. Karena tidak ada nanti manusia yang aku sudah bertakwa jereng-jeng gitu, nggak ada.
Dahulu sebenarnya pakai cap di sini takwa, itu nggak ada. Pakai toga takwa. Nah berarti Bapak Ibu ini kurikulum Allah ya, dengan saum bisa melatih semuanya. Hebat Pak. Satu amalannya targetnya 4, tercapai semuanya. Kalau kurikulum yang dibuat manusia kan targetnya 1 dengan banyak amal saja belum tentu tercapai ya. Tapi kalau Allah yang buat nih 1 amalannya saum gitu Pak, dan 4 ini bisa tercapai. Kenapa? Karena ada kuncinya. Lihat dari urutannya Pak. Urutannya ini bukan kebetulan ya. Karena dalam Quran itu tidak ada yang ayat yang disusun secara kebetulan, semuanya by design. Yang pertama, kenapa Allah menyebut takun dulu Bu? Takwa dulu yang pertama disebut ya. Tadi surah Al-Baqarah 183 itu. Karena dari situlah kuncinya. Nah, takwa, kemampuan menahan diri itu, menjaga dari hal-hal yang bisa membahayakan, yang haram, yang makruh, yang mubah saja dipilih ya. Orang bertakwa itu yang boleh saja, tidak semuanya dilakukan. Karena perkara mubah itu bisa menyeret juga kepada dosa. Kayak berbicara kan mubah ya, tapi bisa menyeret kepada ghibahnya Pak. Kemudian melihat kan hukumnya boleh mubah, nonton, tapi bisa menyeret kepada dosa, begitu ya. Mendengar ya, semua yang mubah itu orang bertakwa berhati-hati. Nah, dengan kemampuan takwa self control gitu Pak ya, sehingga tidak ada dosa yang dilakukan, menjadikan hati kita bersih. Nah, lihat nanti di surah Al-A'raf ayat 179 tuh, walahum qulubun la yafqahuna biha. Allah marah kepada orang kafir, mereka itu sudah diberi hati tapi tidak mau memahami. Nah, berarti wadah pemahaman itu adalah hati. Kalau hatinya sudah bersih, takwanya sudah bagus, akan bisa menyediakan tempat untuk datangnya ilmu. Betul ya. Jadi kalau Bapak Ibu belajarnya susah terus, ini susah paham, susah hafal, bukan pada metode yang diganti-ganti, bukan pada guru yang dicari-cari, bukan pada kitab yang dibeli mahal, tidak. Kuncinya ada pada hati kita masih kotor begitu Pak ya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menitipkan ilmu itu di tempat yang kotor. Maka para ulama menasihati, bersihkanlah wadah ilmu, yaitu hati gitu Pak ya. Nah, imam unggal belajar dengan hese apal babari poho gitu banyak. Nah, itu adalah karena masih ada dosa-dosa yang belum dibersihkan. Bersihkan dulu, bersihkan. Makanya menjadi ahli ilmu, menjadi ulama itu bukan adu cerdas, bukan. Karena kecerdasan itu akibat nanti Pak dari latihan yang benar. Nah, bukan adu cerdas, jadi ahli ilmu itu adu soleh gitu Pak. Adu bersih ya, adu soleh Pak. Kalau membahas akhlak para ulama kan kita sangat terkesima, bahkan bisa sampai menangis Pak. Kalau membahas akhlak ulama ini suka mengamalkan apa, waduh nangis Pak ya. Bagaimana penghargaan kepada ilmu itu Bapak Ibu ya, luar biasa. Bapak Ibu pernah dengar tidak kalau Imam Malik ya, Imam Malik rahimahullah itu kalau ada orang yang bertanya tentang hadis Nabi, seperti Bapak Ibu kan suka bertanya kepada Ustadz ya, Ustadz punten ini hadisnya ada tidak, perintah ibadah ini misalnya ya. Imam Malik itu kalau ada yang bertanya, datang ke rumahnya mau bertanya begitu ya tentang satu hukum di hadis Nabi, Imam Malik menyuruh tamu yang bertanya ini menunggu sebentar, tunggu sebentar ya. Beliau langsung ke kamar mandi Pak. Beliau mandi, wudu, gitu Pak ya, pakai pakaian bagus, pakai imamah yang kalau kita kopiah begitu ya, yang bagus, pakai wewangian. Kemudian beliau sholat ya, setelah sholat baru duduk di tempat yang sudah disediakan tuh, di atas duduknya di kursi bagus, duduk di situ, lalu dipanggillah tamu itu, silakan kalau mau bertanya gitu Pak. Ditanya oleh muridnya, kenapa seperti itu Ustadz, kenapa setiap ada yang bertanya hadis saja Anda sampai mandi dulu? Kata Imam Malik, aku ingin memuliakan ilmu dan hadis dari Rasulullah SAW. Gitu Pak ya, Imam Malik.
Ada juga yang luar biasa itu siapa? Imam Abu Hanifah ya. Itu kalau menagih utang ya, lalu yang punya utang bilang silahkan masuk ke dalam, silahkan duduk dulu gitu ya. Imam Abu Hanifah tidak mau masuk, tidak mau duduk, bahkan diam di tempat yang panas. Jangan di tempat yang panas, Ustaz, silahkan berteduh dulu. Tidak mau katanya. Kenapa? Karena waktu meminjam uang, kamu pinjam sama saya di luar di tempat panas. Saya tidak mau menagihnya di tempat yang teduh, nyaman, enak, takut jadi riba katanya gitu. Padahal kan itu bukan riba banyak. Ya, riba itu kan dari kelipatan ya utangnya. Tapi begitulah kesolehan para ulama gitu Pak. Ya, saya pun menyaksikan guru-guru kami di pesantren banyak. Kalau mau baca saja nih, mau baca Quran, baca kitab, itu seperti dandannya itu seperti orang yang mau pergi untuk kajian di luar Pak. Ya mandi, kemudian wudhu, kemudian pakai baju takwa, pakai jas, pakai kopiah ya, sarungnya bagus, lalu duduk dan baca begitu. Ya, semenjak saya melihat guru seperti itu, saya berhenti membaca pakai kolor sepak bola gitu Pak. Ya kalau santri kan begitu Pak, bacanya pakai kolor sepak bola tengkurap gitu. Ya, setelah mengetahui akhlak guru dan para ulama seperti itu kepada ilmu, ya Pak ya, nah pantas saja ilmunya berkah nih Pak. Jadi perpustakaannya saja ada ruangan khusus di rumah itu, perpustakaan pribadi, tidak bisa sembarang orang masuk ke situ. Nah itu Bapak Ibu tentang ilmu. Jadi kebersihan hati, takwa akan mempengaruhi pada ilmu ya. Artinya orang yang sudah bertakwa insya Allah mudah menimba ilmu. Nah setelah berilmu ini bagaimana? Dia akan tahu cara untuk bersyukur. Ibadah yang benar mustahil dilakukan tanpa ilmu begitu Pak ya. Artinya syukur yang benar bisa dilakukan. Dengan syukur yang benar itulah maka orang tersebut otomatis menjadi orang yang rasyid begitu Bu ya. Jadi semuanya berawal dari apa? Dari takwa dulu. Dan takwa itu bisa dilatih dengan saum gitu Bu. Betul ya? Nih takwa itu apa sih? Tadi takwa itu adalah menghindarkan diri dari perkara yang diharamkan, betul? Kemudian juga dari yang dimakruhkan ya, dan disempurnakan dengan meninggalkan perkara yang mubah, yang hukumnya boleh. Kan pernah Ibu Bapak dengar takwa itu hati-hati katanya ya, berjalan di jalan yang penuh duri. Seperti berjalan di jalan penuh duri, itu jalan apa? Bukan jalan haram. Kalau yang haram kan bukan harus hati-hati, tapi harus ditinggalkan jauh ya. Nah, bukan juga yang makruh, tapi yang dimaksud hati-hati di situ adalah perkara mubah. Nih Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang wajib dilaksanakan, yang sunnah dilaksanakan, kadang-kadang tidak ya. Ada yang kelewat sunnah. Mubah karena boleh bebas dilaksanakan semua, makruh ya ditinggalkan, masih ada yang dilaksanakan. Kemudian haram ditinggalkan. Nah itu belum takwa Pak, itu baru solih gitu Pak. Apa artinya solih? Solih itu beres. Nah solaha yaslihu itu beresnya sesuai hukumnya. Nah takwa adalah lebih dari solih itu Pak. Jadi takwa itu jangan bicara tentang wajib haram, pasti beres ya. Yang sunnah saja terasa wajib Pak bagi orang bertakwa. Yang makruh saja terasa haram. Yang mubah, yang boleh saja dipilih-pilih. Itu orang bertakwa. Tidak serta-merta karena ini mubah boleh jadi bebas dia lakukan, tidak. Dia pilih-pilih juga tuh pada perkara mubah. Contoh nih, tadi sudah ya bicara melihat gitu ya. Contoh lain misalkan nongkrong. Apa hukumnya nongkrong? Al-aslu fil nongkrongi hukum asal dari nongkrong al-ibahah bolehnya. Tapi orang bertakwa hati-hati dalam nongkrong. Dah daripada nongkrong di sini mending pulang gitu Pak. Itu orang bertakwa. Kenapa? Karena mubah itu bisa menyeret kepada kebaikan, bisa juga menyeret kepada keburukan begitu. Makanya Bapak Ibu tidak akan menemukan ahli ilmu, orang yang bertakwa, para ulama ya,
yang suka nongkrong di pinggir jalan, tidak ada. Ya, apalagi makan begitu ya. Para ulama itu paling menghindari makan di pinggir jalan. Bukan jaim, bukan gengsi, bukan, tapi menjaga muruah, menjaga wibawa ilmunya ini. Kenapa? Karena pinggir jalan itu tempat yang sangat rawan begitu ya. Banyak kata-kata kotor yang terdengar, banyak hal-hal kotor terlihat, banyak hal-hal kotor terucap begitu Pak, Bu. Pinggir jalan itu, masa kita makan di situ begitu? Kalau orang bertakwa ya, orang berilmu, para ulama, hukumnya apa makan di pinggir jalan? Boleh ya, tapi karena dia bertakwa, kebolehan itu tidak lantas membuatnya bebas, tidak. Dia menahan diri ya, daripada nongkrong di sini saya pulang saja. Nah itu jadi sifat orang beriman Pak, di surah Al-Mu'minun, betul? Orang beriman itu wa anil lagwi mu'ridun, dia berpaling dari yang tidak bermanfaat, betul ya? Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti takwa itu susah atau gampang? Susah ya. Karena yang wajib haram beres nih, yang sunnah saja terasa wajib. Orang bertakwa itu berhati-hati Pak, takut ibadah wajibnya tidak sempurna, makanya disempurnakan dengan ibadah sunnah, supaya ada jadi ke akhirat itu membawa kelebihan ibadah. Wajibnya 5 waktu sholat itu, dia lebihkan kan dengan rawatib, dilebihkan dengan duhanya, dilebihkan dengan syukur wudunya, tahiyatul masjidnya, dengan tahajudnya, begitu ya. Artinya dia bawa, kalau mau belanja tuh bawa uang lebih. Nah Bapak Ibu kan sama ya, kalau mau belanja, misalkan belanja nih, dihitung, belanja saya ini 500.000, dihitung itu pas 500.000, kan kita tidak akan bawa uang 500.000 ya, barang dilebihkan, barang sedikit kan, mungkin bawa 600, 700 kan begitu kan. Nah yang dilebihkan itu apa bahasanya? Itu nafilah. Kata Nabi SAW, ibadah sunnah itu sebagai nafilah. Jangan sampai uang kita ini tidak sesuai anggaran nih, takut kurang begitu. Jangan sampai ibadah wajib kita ini kurang nanti di hadapan Allah. Waduh, sholat wajibnya nih, satu, waktunya tidak di awal ya, kemudian tidak berjamaah, tidak di masjid, ini sholatnya sendiri misalkan di luar. Kemudian dari khusyuknya bagaimana? Melamun ya. Dari paham apa yang dibaca, wah tidak paham. Jadi berapa persen yang gugur dari satu kali sholat wajib kita Bapak Ibu? Ya, Nabi saja begini, Nabi mengatakan aku mendapat 100% dari sholatku, dan Abu Bakar mendapat 10%. Jadi sahabat setingkat Abu Bakar banyak. Dari sholat yang harusnya 100% itu Abu Bakar dapat 10. Tapi itu pun pencapaian yang sangat besar. Artinya Abu Bakar 10 kali sholat sama dengan 1 kali sholat Nabi. Kan itu luar biasa Pak. Nah ini Bapak Ibu berapa persen? Sholat wajibnya kita itu 0,0000, nanti nolnya sudah sampai gasmin, baru ada 1 begitu. Aduh ya. Nah ini itulah kenapa ibadah sunnah harus kita borong gitu Pak ya, karena pasti ibadah wajib kita banyak kekurangan. Itu sikap bertakwa dalam mensikapi ibadah sunnah. Yang makruh sama ya, yang makruh juga sama, oleh orang bertakwa sudah tinggalkan saja, nanti takutnya dosa yang sudah ada itu malah ya bertambah hisabannya di hadapan Allah karena ibadah yang makruh. Nah yang mubah itu dipilih-pilih. Tentu saja ini sikap yang sulit Bapak Ibu. Berarti takwa itu adalah berhati-hati bahkan pada perkara yang mubah, begitu ya. Nah Bapak Ibu ketika sedang saum, ini hebatnya ya, ketika disuruh saum Pak, ternyata sedang saum kita berhati-hati pada perkara yang mubah, banyak Bu. Betul ya, dari mulai makanan, minuman, kan boleh ya, hukum makan minum kan mubah ya. Tapi kalau sedang saum, tidak berani sentuh tuh.
Padahal di rumah kita makanannya halal punya kita, tidak ada orang lain selain kita, tapi kita tidak berani menyentuh karena sedang saum. Tuh saum melatih kita berhati-hati menjaga diri dari yang mubah. Ketika bicara, kata Nabi, Allah tidak butuh orang yang menahan lapar dan haus, saum, tetapi tidak menjaga akhlak, ya, berbicaranya bohong, gibah. Nah, makanya ketika sedang saum, kita bicara ini menyeret kepada gibah, ngobrol dengan teman, pastikan kita akan berpaling karena takut saumnya sia-sia. Dengan saum yang seperti itu, maka Bapak Ibu sebetulnya sedang mengamalkan takwa, gitu Pak. Jadi ternyata ibadah saum itu memaksa kita untuk mengaktifkan sikap takwa. Tuh Pak, susah ya susah tak. Ada cirinya nih, kata sahabat Ali bin Abu Thalib, Bapak Ibu, ciri orang yang takwanya sudah sempurna. Nah ini sabda Ali ya, perkataan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, ciri orang yang bertakwa itu, satu, dia akan al-khaufu minal jalil, takut sekali kepada Allah itu Pak. Betul ya? Orang yang bertakwa itu takut kepada Allah itu ya, tidak takut kepada yang lain. Nah ini kan bukan hanya takut-takut di lisan saja, tapi juga pada amalnya nih. Kalau misalkan nih putri kita atau putra kita diterima kerja di perusahaan tapi tidak boleh berkerudung, atau bahkan tidak boleh Jumatan kalau laki-laki, bagaimana, gajinya besar ini. Nah kalau orang yang takwa, sudah takut sempurna kepada Allah, rasa takutnya, dia akan memilih untuk pindah tempat kerja, betul ya? Nah begitu. Ini kalau misalkan kerja tapi melanggar syariat, terus saja kerja di situ, nah itu belum bertakwa. Yang kedua kata Ali, wal amalu bitanzil, dan beramal hanya dengan yang diturunkan saja, Al-Quran dan As-Sunnah. Selain dari itu berani mengamalkan? Tidak berani. Bahkan yang tidak jelas perintahnya, wah tidak berani nih. Orang bertakwa berhati-hati terhadap apa yang diamalkannya. Yang ketiga, arido bil qalil, ridho dengan pembagian yang sedikit. Orang bertakwa itu ridho pada yang sedikit, bukan maksudnya harus miskin, bukan begitu. Sahabat Abu Bakar itu orang yang bertakwa tapi kaya raya, betul Pak Bu ya? Jadi Islam tidak melarang Bapak Ibu menjadi kaya raya, silakan, bahkan lebih mudah beribadah nanti dengan kekayaan itu. Tetapi yang dimaksud dengan ridho bil qalil, sikap takwa terhadap kekayaan itu apa? Dia mengkonsumsi untuk dirinya hanya sedikit dari kekayaannya. Kebanyakan dipakai apa? Dipakai ibadah, dipakai menolong orang, dipakai untuk fisabilillah, begitu Pak. Jadi orang bertakwa itu pun bahkan terhadap hartanya sendiri berhati-hati. Jadi Abu Bakar itu orang kayanya kaya sekali Pak. Abu Rahman bin Auf, Pak ya, saya pernah menghitung kekayaannya Pak. Di pesantren ya, dibimbing oleh guru kami, ayo kita hitung kekayaan Abu Rahman bin Auf, itu sampai bilion Pak. Kan kalau triliun itu 1000 miliar Bu ya. Nah ini 1000 triliun begitu Pak, sampai biliunan. 1 bilion ya. Dan ini ratusan bahkan ribuan bilion gitu Pak. Itu Abu Rahman bin Auf. Jadi beunghar teu katulungan. Bapak Ibu ge beunghar tapi katulungan kenehnya. Teu katulungan keneh urang mah nya. Orang samiliar aya samiliar gaduh. Abdi mah jujur ya Pak Bu, abdi mah 3M lah. Gaduh 5.550 gitu Pak. 3M eta mah nya. Nah kalau para sahabat ini bilion Bu, kabayang kok Ibu ya, nolnya itu kalau 1 miliar kan nolnya 9. Betul ya, kalau 1 triliun 12. Ini 1 bilion itu nolnya 15 ya. Abu Rahman bin Auf itu ya, nolnya 15 Pak ya. Nah tetapi ketika makan, Abu Rahman bin Auf, Abu Bakar makannya bagaimana? Ya makan yang dimakan oleh sahabat yang lain, makan kurma, makan roti, makan pakaiannya sama ya,
sendal anu kitu, sabun kitu we gitu Pak. Coba Pak, itu orang bertakwa kepada kekayaannya. Jadi kayaknya melebihi 9 naga kalau di Indonesia Pak, tapi sabunnya sabun batang gitu. Apa ya, makannya makan biasa, makan yang ada saja ya. Kalau masak-masak di rumah, kalau beli mah padang warteg gitu Pak. Tapi kekayaannya biliunan karena tidak dihabiskan oleh nafsunya, begitu Pak. Makanya para ulama mengajarkan kepada kita semua Pak, ini kesimpulan dari rezeki Pak ya. Rezeki itu kalau diberi sedikit saja tidak cukup, apalagi banyak. Nah, rezeki itu kalau diberi sedikit saja tidak cukup, apalagi banyak. Saya dulu waktu mendengar itu ya, dari guru kami Kiai Haji Usman Solehudin Allahu yarham, sudah wafat. Ini Ustadz salah ngomong mungkin ya. Kalau diberi banyak tidak cukup, apalagi sedikit, nah itu masuk akal. Tapi saya tidak salah dengar Pak, dan di kitabnya pun tertulis begitu. Rezeki itu kalau diberi sedikit tidak cukup, apalagi banyak. Kenapa? Karena masalahnya bukan pada rezekinya, tapi ada pada hati sang pemiliknya. Jadi rezeki yang sedikit ini, kalau Bapak Ibu pelit, tidak bisa mengatur mana untuk dunia, mana untuk akhirat, mana untuk ini, mana untuk itu, tidak bisa mengaturnya karena pelit, dimakan semua. Apalagi diberi banyak-banyak pun sama tidak akan cukup, padahal dimakan semua ya. Contoh nih, mau bersedekah misalkan, mau meniru siapa? Mau meniru Abu Bakar susah ya, hampir semua harta kan. Umar, mau meniru Umar setengah harta tuh. Dari seluruh kekayaan setengahnya disumbangkan. Susah juga ya Umar ya. Meniru siapa tuh? Salman ya, Salman Al-Farisi itu sedekahnya sepertiga harta. Nah Salman sajalah ya yang ringan. Salman itu berdagang anyaman Pak, satu hari biasanya dapat 3 dinar, 3 koin emas. Itu satu diberikan ke istrinya untuk rosiko dapur, satu ditabung untuk besok beli bahan, satu diberi ke fakir miskin. Kata Nabi, surga merindukan Salman. Surga merindukan Salman. Ini ada orang mau meneladani, Bapak Ibu mau meneladani Salman ini ya, dari rezeki yang ada, misalkan punya uang 100.000, jangan dimakan semua Pak, tapi sisihkan, kan begitu ya. Sepertiga dari 100.000 berapa? 33.000. Ini orang pelit Pak, susah mengeluarkan 33.000. Ada berapa nih? 20.000 Pak kiranya. Nah 33.000 pelit ya, 100.000-nya dimakan semua. Dia mau dikasih 1 juta pun akan begitu, habis semua. Hawa nafsunya itu ya, melihat barang, melihat makanan, dia diberi 10 juta pun akan begitu, dimakan semua. Diberi 100 juta pun sama, tidak cukup. Diberi 1 miliar pun sama. Bisa mengeluarkan sepertiga dari 1 miliar, 333 juta. Ini 33.000 saja dia pelit, apalagi 300 juta gitu Pak. Makanya kata para ulama, rezeki itu kalau sedikit saja tidak cukup untuk diatur menyelamatkan dunia akhirat kita, apalagi diberi banyak, tetap tidak cukup begitu. Karena masalahnya bukan pada rezekinya, tapi pada hati sang pemilik rezeki. Makanya zakat itu bukan membersihkan harta, bukan begitu. Zakat itu membersihkan pemilik harta supaya tidak rakus, begitu ya. Ya kan harta itu tidak bersih dengan zakat, tidak. Harta itu bersihnya dengan akad Pak. Dari mana kita ambil, kemana kita salurkan, disitulah harta bersih. Ya betul. Ya kita ambil dari hasil kerja halal kan, bersih itu hartanya. Disalurkan untuk nafkah, untuk keperluan sehari-hari, untuk ibadah, bersih. Itu baru hartanya bersih. Tapi kalau harta korupsi triliunan, coba Pak, harta korupsi triliunan, keluarin zakatnya, jadi bersih tidak?
Masa jadi bersih di zakat? Jadi zakat itu bukan membersihkan harta, bukan. Zakat itu tazkiyatun nafas, membersihkan diri, membersihkan hati. Nah itu arido bil qalil. Makanya kalau berdoa Bapak Ibu ingin kaya raya, minta juga dengan kemampuan mengelolanya. Jangan minta kaya tapi dengan kemampuan yang ya tidak sepadan. Makanya Allah tidak kabulkan. Kenapa? Karena kalau dikayakan sekarang Bapak Ibu lupa ke masjid nanti. Karena dia tenggelam dalam kesenangan begitu. Nah yang keempat, wal istidadu liyaumi rohil, dan selalu bersiap-siap untuk menghadapi hari akhirat. Ini ciri orang kalau sudah bertakwa, kata Ali bin Abu Thalib. Susah Pak ya? Susah nih, tapi lihat Pak, imbalannya besar. Saya sebutkan 5 imbalan untuk orang yang mau bertakwa, yang mau saja, yang mau mengupayakan ya, yang mau mengupayakan, belum sukses pun mau mengupayakan. Selama mengupayakan itu sudah diberi upah nih. Nah 5 ya upahnya. 4 ada di satu surah yang sama, yaitu At-Tolaq, dari ayat 2, 3, 4, 5. Itu 4 benefitnya. Yang satu lagi nanti pindah surah di Ali Imran 133. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mau melatih diri bertakwa, Allah menjanjikan yang pertama, surah At-Tolaq ayat 2, di ujung ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang mau bertakwa, yattaqi itu fi'il mudhari Pak, sedang akan berulang-ulang, jadi terus diupayakan ya. Tidak begini, wa manittaqo, barang siapa yang sudah bertakwa, tidak begitu. Wa may yattaqillah, barang siapa yang memulai, ya banyak memproses, berlatih mulai, sudah diberi hadiah. Ini unik Pak ya, biasanya orang dikasih hadiah itu kalau sudah selesai. Ini baru memulai pun sudah diberi hadiah oleh Allah. Apa hadiahnya? Yaj'al lahu makhrajan, diberikan jalan keluar, makhraj, yang exit. Nah kalau ada masalah nih, bingung hidup, banyak masalah, tingkatkan ketakwaan Pak ya, tingkatkan ketakwaan, maka pintu keluar akan muncul. Ini janji Allah, tidak mungkin bohong. Artinya kalau kita punya masalah lalu kita sudah beribadah, tidak kunjung datang pintu keluar, mohon maaf Bapak Ibu, kesalahan bukan pada layar televisi Anda gitu. Jadi Allah itu tidak mungkin bohong. Yang salah di kitanya, berarti cara bertakwanya, cara ibadahnya mungkin ada kekurangan. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu ini sudah lebih banyak pengalamannya ya. Pengalaman hidupnya mungkin sering mengalami ya, ada masalah, kita soleh beribadah kepada Allah, lalu tiba-tiba ada jalan keluar, tiba-tiba ada rezekinya gitu ya. Pernah mengalami Bapak Ibu ya ayahnya. Nah itu dari hasil ibadah kita, dari hasil ketakwaan. Yang ketiga, kata Allah di surah At-Tolaq ayat 4, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusran. Barang siapa yang mencoba bertakwa, melatih terus takwa kepada Allah, Allah jadikan segala urusannya mudah gitu. Ya, segala gampil. Apa bedanya dengan nomor 1 ini? Nomor 1 kan jalan keluar ya. Nomor ketiga ini kemudahan. Apa bedanya? Bedanya kalau nomor 1 jalan keluar itu belum tentu mudah. Karena ada jalan keluar tapi susah begitu Pak. Contoh yang sakit nih, jalan keluarnya bisa sembuh tapi harus operasi. Kan operasi nggak mudah banyak. Ya, operasi itu kan sakit ya, kemudian sembuhnya lama, ya penyembuhannya, bayarnya mahal, nggak mudah nih. Tapi nanti dengan nomor 3 ini, orang yang sakit itu tidak usah dioperasi, curhat dengan teman, dengan tetangga, kata tetangganya, cobian buku iya tah, ramuan ini pakai ini minum setiap hari ya, terus 1 pekan 2 pekan diminum, sembuh gitu Pak. Ya mudah. Nah saya pernah mengalami ini Pak, pernah sakit bagian perut sebelah kiri di bawah ya. Saya telepon paman saya, kan kepala perawat di rumah sakit Cibinong. Mang iya nyari nukia naon, sepertinya itu kolon usus besar katanya. Coba dicek.
cek lab, sampel darah, nanti apa langsung periksa ke sini ke sana, riweuh gitu. Saya coba buka resep ya Dokter Jahidul Akbar itu, ya JSR itu, dibuka resepnya apa nih untuk detox usus besar. Ternyata pepaya matang dikerok Pak, ya masukin ke piring, ke mangkuk begitu, pakai madu, pakai jeruk nipis, pakai lada hitam. Nah itu dimakan setiap perut kosong di pagi hari, 3-4 hari hilang Pak ya. Tuh Pak, itu ya ja'alahu min amrihi yusron, solusinya dimudahkan. Yang keempat, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati. Barang siapa yang mau bertakwa tadi, Allah yukafir, kafaro, yukafir itu cover, itu penutup kan, di cover gitu ya. Orang kafir apa artinya? Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, orang yang menutup diri dari Allah. Tuh orang kafir itu Pak, panggilan sopan itu. Iya betul, 1400 tahun di Arab banyak orang kafir, ada yang protes disebut kafir. Dupi Abu Jahal protes itu disebut kafir. Tidak, kenapa? Paham bahwa panggilan kafir itu panggilan yang hormat, yang sopan. Kafirun, orang yang menutup diri. Ini ada orang Indonesia ngerti bahasa Arab juga enggak, tiba-tiba jangan menyebut kafir, ganti saja dengan non muslim. Beleguk non muslim atuh gersok naon hartosna Pak. Non teh tidak, muslim teh selamat, teu salamat sok mending mana. Suka aneh-aneh aja nih orang Indonesia Pak. Bilang saja non muslim, justru lebih buruk itu artinya Pak. Hai orang yang tidak selamat begitu. Ini Allah sudah menyebut kafir. Kafir itu orang yang menutup diri. Nah makanya di imbalan takwa ini, orang yang mau bertakwa ditutup, yukafir, ditutup anhu sayyi'ati, semua dosanya. Nanti Bapak Ibu datang ke hari akhirat, ke yaumul hisab, dibahas dosa kita nih oleh Allah. Begitu dibuka kita pucat Pak, ya pucat, aduh ya Allah dosa saya dibuka semua di sini. Pas dibuka ternyata kosong, ya pas dibuka ternyata dosa kita kosong. Bapak Ibu melotot begitu ya, kenapa kosong? Perasaan saya banyak dosa. Nah ternyata dalam catatan malaikat itu Bapak Ibu pernah berlatih untuk menjadi takwa, hati-hati memperbaiki amal bersih dari dosa. Nah dengan itulah Allah menutup semua dosa. Ya Allah kenapa dosa saya kosong? Allah seolah-olah mengatakan sudah jangan dibahas gitu. Nah di yukafir itu begitu, ditutup ya, tidak hilang karena kan sudah pernah dilakukan dosa itu, tapi di catatan kita ditutup, sudah jangan dibahas gitu Pak. Senang tidak Pak? Senang ya, di hadapan manusia banyak ya, oleh Allah dosa kita ditutup. Kita sesama manusia saja punya teman yang menutupi kesalahan kita, senangnya bukan main kan. Kita sangat mencintai teman seperti itu ya Pak ya. Ada teman nih, dosa kita, aib kita tuh ditutup begitu kan. Apalagi nanti ditutupnya oleh Allah. Nah kemudian wa yu'dzim lahu ajron, dan diagungkan dengan pahala yang besar. Ini pahala takwanya nih Bapak Ibu, dosanya habis tapi pahalanya besar nih, karena Bapak Ibu sudah letih ya, sudah capek melatih takwa. Terus Pak, nah ini kesimpulannya ya. Jadi tambah nomor 5, pindah surah ke Ali Imran 133, wasari'u ila magfirati min rabbikum, dan bersegeralah Pak, bersegera kepada ampunan dari Tuhanmu. Segera minta ampun, apalagi sekarang di 10 hari terakhir bulan Ramadan, segera minta ampun kepada Allah. Wa jannatin, dan segeralah kepada surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa. Tuh banyak Bu. Berarti kesimpulan nih, motivasi takwa ya, kita diberi hadiah apa untuk takwa? Ada 5. Kalau kita melatih diri untuk bertakwa, rajin saumnya begitu Pak ya, menghindari yang haram, yang makruh, yang mubah dipilih-pilih, kita melatih takwa, hati-hati melihat, mendengar, berbicara ya, berpakaian, bergaul, hati-hati semua. Itu satu, diberi jalan keluar, makhraj dari setiap permasalahan. 2,
diberi rezeki dari arah yang tidak disangka. 3, diberi kemudahan, solusi dari setiap masalah. 4, diampuni dosa-dosa bapak ibu semuanya, ditutup, diganti dengan pahala besar. 5, disediakan ampunan dan surga yang dijanjikan. Maknya teka bita wae kenehnya Pak Bu. Nah begitu bapak ibu. Jadi lihat Pak, kalau perintah ibadah, perintah takwa itu selalu bersegera. Sarimu, ayo bersegera ya. Wasarimu. Kalau perintah cari rezeki bagaimana? Santai begitu. Coba lihat di Quran, perintah cari rezeki itu santai. Famsu fi manakibiha wa kulu mir rizki. Berjalanlah di muka bumi dan makanlah rezekinya. Santai banyak. Ya. Jadi kalau cari rezeki santai. Jangan terlalu sampai tidak tidur begitu sampai begadang. Jangan. Kalau ibadah lihat nih. Sari'u, bersegeralah. Lari. Idza nudiya li sholati yaumil jumu'ati fas'au. Kalau dipanggil salat Jumat, Bapak fas'au, bersegeralah. Ada lagi ayat fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ayo segera, cepat, lari, lomba, gitu Pak kalau ibadah. Tapi kalau mencari rezeki santainya, seperti kata Bang Haji, santai, gitu Pak. Nah ini saum berarti melatih takwa. Nah dengan saum takwa ini, kalau sudah bertakwa, Bapak Ibu akan dimudahkan dengan target ilmu, dimudahkan juga kepada target syukur, dan menjadi orang-orang yang rosyid, begitu ya. Artinya 4 target saum tadi insya Allah akan tercapai. Nah gitu banyak. Sekian dulu ya yang bisa disampaikan Bapak Ibu. Materi kita kurikulum Ramadan bulan ini mohon maaf tidak selesai ya, masih banyak yang belum dibahas ya. Yang mudah-mudahanlah Bapak Ibu semuanya sehat-sehat ya, menghadapi akhir-akhir di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan mengajarkan kepada kita, kalau di awal-awal kita belum sempurna ya, tidak ada orang yang sempurna di awal ya, ibadahnya masih ada akhir yang bisa disempurnakan. Bapak Ibu sekarang kan sedang mengencangkan ikat pinggang ya, beribadah dengan sangat giat di malam hari, mata kajian subuh nunutan kan gitunya. Nah sudah tradisi gitu sebab teh nya te Ramadan ge. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tutup dengan nasihat para ulama ya. Kata para ulama, apabila kita bertemu dengan Ramadan, jadikanlah bulan Ramadan yang kita temui ini seolah-olah Ramadan yang terakhir, begitu Pak. Jadikanlah Ramadan ini seolah-olah Ramadan yang terakhir. Itu mampu menekan rasa malas beribadah nanti. Kalau Bapak Ibu sedang malas, cepat-cepat ya bangun, berpikirlah siapa tahu ini yang terakhir, begitu Pak. Bukan mendoakan maut, saya doakan maut, tapi tidak ada yang menjamin kita hidup sampai Ramadan tahun depan, betul ya? Bukankah kemarin ada saudara kita, tetangga, keluarga, teman kita yang wafat sebelum datangnya bulan Ramadan? Berarti bagi mereka yang wafat itu Ramadan tahun kemarin itu yang terakhir. Siapa menyangka kan? Ya, tidak ada yang menyangka. Mungkin saudara-saudara kita yang wafat itu mereka menyangka akan bertemu lagi dengan Ramadan, tapi ternyata tidak bertemu lagi. Nah begitu juga dengan kita Bapak Ibu, mumpung kita masih bertemu dengan bulan Ramadan ini, mari kita maksimalkan setiap peluang ibadah di sisa-sisa hari terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah saum kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua ibadah yang Bapak Ibu lakukan di bulan Ramadan ini, salatnya, sedekahnya, qiraatul Qur'annya, semua ya. Dan dengan ibadah-ibadah itu semua, semoga kita bisa mencapai apa yang Allah harapkan dari orang yang berlatih di bulan Ramadan, bertambah takwa, bertambah ilmu, bertambah syukur, dan menjadi orang-orang yang rasyid. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.